Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah pohon cemara. Cakep. Pohon cemara dari Balikpapan. Cakep. Kalau didengar dari suara sepertinya belum sarapan. Udah sarapan belum Bapak? Kalau belum bisa ke warung teteh, nanti sesuai jam istirahat Bapak Ibu. Oke, apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Pemahaman? Baik, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Didin, jam safety hour kita sudah segini, jadi kita patut bersyukur atas jam keselamatan kita. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Ihwan Nurdin, bisa dipanggil dengan Udo Iwan. Saya dari Project Control Division. Pertama-tama terima kasih Pak Didin, Pak Dani atas waktu yang diberikan. Beliau merupakan MC kondang kita Pak, MC yang kita tunggu-tunggu, kata-kata manusia di akhir episode. Dan jangan lupa Bapak Ibu, di akhir episode atau di akhir safety talk ini, saya akan memberikan beberapa voucher buat yang bisa menyimak kuis hari ini. Oke, hari ini saya akan membawakan materi mengenai mental health atau kesehatan mental. Sebelumnya Bapak Ibu saya ingin bertanya, pernah nggak Bapak Ibu mengalami suatu stres yang parah, badan sehat, pikiran capek, hati tapi sakit, sakitnya tuh di sini Pak? Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengalami seperti itu tandanya kesehatan mental Bapak Ibu harus diperhatikan. Kesehatan mental itu luas Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah depresi, halusinasi, dan salah satu contoh lagi yaitu gangguan terhadap alkohol. Jadi menurut penelitian Bapak Ibu, gangguan minum alkohol itu merupakan salah satu dari penyakit mental atau gangguan mental. Orang yang minum alkohol biasanya tuh sebenarnya dia tahu bahwa alkohol itu berbahaya untuk fisik, untuk organ tubuh, bahkan untuk pikiran. Namun dia melakukan cara instan supaya dia bisa rileks atau pikiran tenang. Namun jangan lupa Bapak Ibu, itu hanya kesenangan sesaat. Hey guys, hari ini masih minum alkohol, lebih baik minum bajigur ataupun bandrek. Setuju Bapak Ibu? Baik, kesehatan mental. Jadi menurut WHO kesehatan itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama ialah kesehatan fisik, kedua kesehatan mental, yang ketiga kesehatan sosial. Semua ini terkait erat, tidak bisa dipisahkan satu persatu. Yang sering disampaikan Bapak Ibu di depan ini oleh Pak Amri dan rekan-rekan yaitu bagaimana menjaga dari kesehatan fisik, bagaimana menjaga dari kesehatan fisik terjadi ketinggian, bagaimana menjaga kesehatan fisik dari radiasi dan lain-lain. Yang tidak kalah penting Bapak Ibu yaitu menjaga kesehatan mental. Betul Bapak Ibu? Nah, seperti yang disampaikan rekan saya sering berdiskusi dengan rekan saya ini Prof. Agung Hermansyah. Beliau kawan baik saya, memiliki hobi yang sama, saya sering bertukar pikiran. Udah, kalau menyampaikan safety talk itu biasanya jamaah hanya ingat 3 hal. Seperti yang dikampanyekan Pak Agung, KPI kita ada 3 Bapak Ibu. Schedule, safety, quality. Schedule, harap Bapak Ibu jangan telat, kita punya schedule yang jelas. Quality, kita punya requirement atau ketentuan-ketentuan, jangan ngasal Bapak Ibu. Yang terakhir ialah safety yang tidak kalah penting, harus pakai APD Bapak Ibu. Pakai apa saja? Helm, sepatu, glove, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan memberikan 3 tips saja Bapak Ibu, yang saya singkat menjadi 3J. Apa Bapak Ibu? 3J. J yang pertama ialah jaga pertemanan atau jaga hubungan baik dengan teman. Dalam 24 jam waktu kita itu dihabiskan di lingkungan kerja Bapak Ibu. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk lain-lain. Bahkan lain-lain itu kita habiskan juga dengan teman. Maka dari itu jaga pertemanan, jaga hubungan baik dengan teman. Sejak kecil kita sudah belajar agama, sejak kecil kita sudah belajar PPKN, mungkin zaman saya PPKN ya. Di situ kita dilatih untuk berperilaku ataupun beretika secara baik dengan lain-lain. Bagaimana kita respect terhadap orang tua, bagaimana kita bisa mengayomi yang muda. Jangan ragu Bapak Ibu, jangan ragu
dan bermanfaat. Betul tidak Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu, yang pertama tadi adalah jaga pertemanan. Ada sebuah cerita di proyek sebelah Bapak Ibu, proyek pemerintah, yaitu proyek pemerintah Jawa Barat, proyek gubernur. Ada mandor baru Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu pointer, spectrum center itu. Ini perilaku yang tidak patut dicontoh Bapak Ibu ya. Pointer itu gunanya untuk menunjuk barang, misalnya fondasi, misalnya pisiper, misalnya ribar. Dia gunakan untuk menunjuk muka orang Bapak Ibu. Perilaku ini tidak patut dicontoh. Kalau ketemu yang kayak gini, tegur Bapak Ibu, laporkan ke KPM kalau perlu biar dibawa ke barat. Oke, jadi yang pertama ya jaga pertemanan. Ada pepatah Sunda mengatakan, pepatah yang menarik ini maknanya sangat dalam. Pepatah seperti ini: 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Setuju? Nah, kita di sini itu tujuan kita sama, untuk mensukseskan proyek. Tidak dipungkiri kita akan berinteraksi, bergaul dan berteman. Maka dari itu, perbanyak teman, hindari musuh. 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Setuju? Oke, J yang kedua. J yang pertama adalah jaga pertemanan. J yang kedua adalah jaga istirahat. Dalam satu hari kita diminta untuk istirahat. Istirahat dalam hal ini yaitu tidur Bapak Ibu. Tidur menurut penelitian yang baik adalah 1. Tidur yang dilakukan kurang lebih 6-8 jam, tergantung kondisi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tidur yang baik yaitu tidur yang dilakukan di malam hari. Karena ketika tidur di malam hari, tubuh akan menumbuhkan hormon melatonin yang akan menumbuhkan hormon pertumbuhan kita, menjaga kesehatan tubuh kita supaya lebih fresh, senang, tidak depresi, tidak gelisah. Jadi yang kedua adalah jaga istirahat atau jaga tidur Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga adalah yang ketiga adalah jaga hobi Bapak Ibu. Jadi menurut definisi kesehatan mental menurut WHO itu ada 4 kata kunci. Yang pertama, kesehatan mental adalah seorang mampu sadar akan potensi dirinya. Contoh, misalnya Bapak Ibu, mohon maaf nih, misalnya Bapak seorang driver, berarti fungsi Bapak sebagai driver. Bapak seorang helper, fungsi Bapak sebagai helper. Jangan kebalik, dia helper lalu menjadi driver. Itu tidak sesuai dengan fungsinya. Betul Bapak Ibu? Nah, yang kedua, definisi kesehatan mental adalah seorang mampu mengelola stres. Jadi stres itu tidak bisa kita hindari Bapak Ibu. Kita dari rumah ke sini itu berbuat stres. Kita punya tanggung jawab bagaimana menyelesaikan supaya kerjaan kita bisa selesai sampai sini. Jadi yang kedua definisi adalah mampu mengelola stres. Yang ketiga adalah mampu bekerja secara produktif. Bapak Ibu misalnya seorang welder, maka lakukan tugas sebagai welder. Bapak Ibu sebagai helper, lakukan sebagai helper. Yang keempat, mental health, yaitu seorang mampu berinteraksi atau berkoordinasi di lingkungan dia berada. Dalam hal ini, ketika kita dalam proyek Wayang Windu, ya, maka kita maksimalkan, kita optimalkan bagaimana kita berinteraksi dengan rekan-rekan yang ada di tempat kita bekerja. Oke, jadi itu mungkin singkat saja mengenai kesehatan mental Bapak Ibu. Yang pertama, jaga pertemanan, jaga hubungan baik dengan teman. Yang kedua adalah jaga istirahat Bapak. Manfaatkan waktu istirahat Bapak Ibu. Ketika sudah memang waktu istirahat, silakan gunakan istirahat. Yang ketiga ialah jaga hobi. Alhamdulillah Bapak Ibu, di sini kita sudah banyak fasilitas olahraga. Mungkin ada SWC yang suka bermain badminton atau bermain futsal. IKPT juga suka mengadakan badminton. Silakan Bapak Ibu jaga hobi, ikut dan bergabung. Karena Bapak Ibu, cara untuk mengelola stres yaitu dengan merilis stres tersebut. Bagaimana merilis stres? Ya tadi, kita melakukan kegiatan hobi kita. Kita bermain futsal, kita bermain badminton, kita membaca, atau bahkan kita suka menonton film. Silakan Bapak Ibu. Itu adalah salah satu cara untuk melepaskan stres. Demikian Bapak Ibu, semoga materi ini bermanfaat sehingga Bapak Ibu akan terus menggali, belajar dan mencari mengenai kesehatan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dengan pantun. Dari Cibubur ke Soreang, jaga. Lanjut lagi ke Pangalengan.
Kalau ingin mental sehat dan senang, maka perbanyak istirahat dan perbanyak teman. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian saya tutup dengan pantun burung Miriam, burung cendrawasih tutup. Terima kasih. Assalamualaikum.